alami laki-laki, kata orang medis itu katanya patah tulang ya. Tangan lagi begini tahu-tahu diinjek tapi rasa paling sakit yang bisa dialami perempuan adalah melahirkan. Pernah nanya ke orang medis, emang melahirkan dibandingkan patah tulang lebih sakit berapa kali lipat? 27 kali lipat lebih sakit. Makanya Allah titipkan rahim, adanya di perempuan, dijamin laki-laki yang melahiri gak akan kuat. Beneran tuh. Laki mau kadang kelihatan gagah kayak di luarnya, tapi begitu terluka hatinya ya, jadi Rinto juga ya. Memang kelihatan dari luar security, dalam hatinya Hello Kitty. Kenapa sayang? Ada masalah apa sayang? Rindu. Maaf ya bun, ini teh bayi raksasa saya bun. Tadi kayaknya belum disusuin. Begitu ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini emang khusus muslimah gitu ya? Oh, kirain insyaallah. Baik, dibuka dengan doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Agak kareba beda tempat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di sini dalam iman, dalam amal soleh, dalam kegiatan yang baik, dalam tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Semoga Allah jadikan ini wasilah kita juga pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam kenal J. Ki jenenge Denis, iki bojoku jenenge Yunda. Terus apa lagi? Karena urung duwe nyuwun doane nggih. Saya maaf ya, referensi bahasa Jawa saya itu satu dari Tegal, Brebes, ngapa-ngapa. Satu lagi pernah tinggalnya di Surabaya, katanya Jawanya kasar. Sedangkan kalian kan katanya ini titik terlembutnya Jawa katanya. Jadi mohon maaf ya. Ya, pokoknya manggih aja. Ya. Adalah? Oh, usia. Usia kelahiran 1991. Anom. Istuwe. Seumuran ya. Seumuran. Aduh. Insyaallah. Tenang, kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Ya, karena kalau dilihat dulu wajahnya satu-satu. Bukan di absen Bu ya, jadi tidak perlu angkat tangan. Insyaallah. Dari wajahnya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya kelihatannya. Ya kan berarti saya yang dosanya bandar arisan
Arisannya suka ada yang tiba-tiba nggak bayar. Ada ilmu hatinya itu ya. Mohon doanya ya, insya Allah. Kalau ini istri kelahirannya 1996, jadi gedone 5 tahun. Oke, alhamdulillah. Nikahnya tahun 2019, jadi jalan 4 tahun, sekawan. Tuh kan, berarti ada yang salah kalau diketawain. 4 bener kan papa? Iya sekawan, setunggal doso. Sedoso. Ya udah tuh ya. Jadi ngaji nggak ini teh? Jadi, insya Allah. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan pertemuan ini ya. Kita berdoa semoga Allah yang masukkan suara ini ke hati siapapun yang mendengarnya. Karena aslinya mau sebagus apapun yang diucapkan, Allah tidak masukkan ke hati pendengarnya, gak bisa berubah. Memang manusianya ditugasin sama Allah, cuman fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Kita nggak disuruh mengubah orang. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya, pengennya mah mungkin enak gitu ya, sekali berkata, soleh kamu, langsung satu majelis soleh. Kayaknya sekali pengajian beres. Nah, tapi ya memang patokan berhasilnya bukan sekedar tujuan tercapai, tapi Allah ridho atau tidak. Sama ya, nolongin orang, tujuan utamanya bukan dia terima kasih, tapi Allah ridho. Ya, ada, dan itu berlaku kerja juga sama. Tujuan akhirnya bukan cuma sekedar digaji di akhir bulan, tapi jadi amal soleh. Saya tadi kepikiran waktu itu sempat bikin video terkait rezeki yang sudah diatur. Ada yang komen bertanya, kalau misalkan udah diatur, terus apa kabar orang yang udah kerja sekeras-kerasnya, tapi ternyata nggak dapat rezeki juga, padahal udah kerja keras. Yang nggak kerja, terus tahu-tahu dapat warisan, dapat apa? Berarti Allahnya nggak adil dong, jarene. Ya. Jadi kayak mono. Jadi kita lihat, kalau kita lihat patokan goal keberhasilannya adalah tadi kerja keras, yang paling banyak duitnya, ya, maka nanti manusia masih bisa kecewa. Dan aslinya kalau memang patokannya adalah kerasnya kerjaan, berarti harusnya yang paling kaya di seantero bumi adalah tukang batu. Gotong-gotong batu, dipukulin segitu kerasnya, dibelah, ya. Tapi ternyata ada yang kerjaannya duduk di ruangan AC, tapi dapatnya lebih besar. Karena emang aslinya kita harus jawab dulu, buat apa kita ikhtiar kalau semuanya Allah yang menentukan? Pernah bertanya kayak gitu? Buat apa saya nolongin orang? Buat apa saya kerja? Buat apa seorang dokter misalkan? Dia berusaha mengobati pasiennya, lalu ada satu pasien sakit kanker yang paling parah. Dokter Soleh ini berkata, mau diobatin kayak gimana pun, atau bahkan saya tidak sentuh sedikit pun, kalau kata Allah sembuh, sembuh. Pasien yang kedua sakitnya cuma panu. Tahu panu itu? Ada bahasa Jawanya nggak panu? Hah? Oh tuh. Kalau di Sunda kan ada istilah lain, misalnya hapur namanya, ya, yang suka putih-putih pinggiran pipi. Apa mungkin saya panu sekujur tubuh jadi putih ini? Ya. Panu, dokter sakitnya cuma panu, dokternya 1000 orang. Kata Allah tidak sembuh, tidak sembuh. Maka beliau ditanya, kalau gitu buat apa dokter ditelepon ke UGD tengah malam masih mau datang? Kan bukan dokter yang nyembuhin, katanya Allah, capek-capek. Ya. Nah ini dia, kita ikhtiar, kita apapun segala macam meskipun Allah yang nentuin, tugasnya atau tujuannya jadi apa yang paling penting? Agar jadi amal soleh. Bandingin ya, kasusnya kayak gini. Ada orang yang seumur hidup
doanya dikabul. Jangankan doa, baru ngelamun juga 5 menit kemudian jadi kenyataan. Tapi tidak ada satupun kegiatan, perbuatan, ucapan yang jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Berarti meninggal bawa apa? Pegel, capek doang, gak jadi amal. Beneran jadi kaya padahal, beneran jadi pejabat padahal, beneran jadi viral padahal, tapi gak ada yang jadi amal soleh. Berarti meninggal dapat apa? Di dunianya udah bak-bak sana sini. Dari malam sampai dari gelap sampai ke gelap nyari duitnya. Beneran jadi kaya, cuman gak jadi amal soleh. Meninggal dapat apa? Atau orang yang kedua, ada orang yang doanya gak dikabul. Bahkan sebagian orang ada yang diuji oleh Allah, doanya lebih sering tidak dikabul daripada dikabul. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi amal soleh. Bahkan ada yang setiap hembusan nafasnya jadi amal soleh karena selalu sambil berzikir. Ya. Pulang, dia paling banyak bekalnya. Padahal sepanjang hidup dia udah kerja, tapi malah gak digaji. Dia udah kerja, tapi malah difitnah. Dia udah berbuat baik, tapi malah digibahin. Dan lain-lain. Tapi aslinya ngejar asal. Makanya ketika ada yang bertanya, kan doa bisa mengubah takdir. Dan katanya, atuh kalau misalkan semua rezeki udah ditentuin, buat apa kita sholat duha? Buat apa kita baca Al-Waqiah? Kan yang bikin orang sholat duha dan Al-Waqiah kan karena pengen tokonya tambah ramai, ya? Atau rezekinya tambah banyak, hari ini penjualan lancar, gitu ya. Buat apa? Makanya, kalau misalkan tujuannya masih itu, masih akan ada titik kecewanya. Tapi kalau dari awal tujuannya jadi amal soleh, ya Allah saya udah duha serajin-rajinnya, Al-Waqiah nggak pernah bolong 40 tahun terakhir, gini aja kurang, kadang masih sering lapar, misal gitu ya. Tapi, apakah akan Allah sia-siakan? Enggak, amal soleh itu Al-Waqiah 40 tahun itu kayak gimana pahalanya, Masya Allah. Jadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah, gak rugi. Ya. Ibu tampil cantik untuk apa? Untuk suami, oke, boleh. Untuk ngaji. Emang di pekerjaan suaminya ada di pekerjaan. Tampil cantik untuk suami, oke, enggak apa. Untuk suami pun untuk apa? Ya tadi, agar jadi amal soleh. Bukan sekedar dapat cintanya suami. Karena dijamin, baik suami ibu maupun seluruh suami mencintai ibu. Tapi kalau misalkan pemilik surganya tidak ridho, ya nggak bisa ke surga. Ya. Jadi tujuannya ya. Karena lagian kalau misalkan tujuannya bukan untuk Allah, selalu capek. Saya sering bilang kadang, akannya ingin selalu terlihat langsing, ibu setiap kali foto tahan nafas. Capek kan? Capek kan? Berhasil terlihat langsing, tapi wajahnya membiru, kekurangan oksigen. Ya. Dan kadang yang dimarahin kameramennya, ulangi, jangan sampai gemuk ya. Itu gimana ceritanya? Mungkin beliaunya pun mendongkol ya. Yang makan banyak dia, yang dimarahin saya. Insya Allah. Saya mau survei ya, karena boleh survei tidak di sini? Boleh gitu? Iya. Kalau ibu foto 10 orang, saya tanya dulu ya, kenapa ibu-ibu tuh kalau foto nggak bisa 1 kali? Hah? Oh, posisi. Sekali kok, sekali tetap cekrek 3 kali, belum timernya 5 detik. Oke, kalau kita bilang angel posisi ya, tes. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Kan berarti bukan masalah angel. Foto yang kedua, ya 10 orang yang sama, 9 orang merem, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Ya Allah, egois. Bu, jawab jujur. Ibu foto akhirnya 30 foto. Dibuka dong di galeri. Masa disimpan semua, ada yang dihapusin dong. Yang mana yang tidak dihapus? Yang ibunya cantik kan? Yang lainnya cantik, ibunya merem, dihapus kan?
Kadang dihapus di handphone orang juga. Ya. Ibarat foto nebeng modal muka doang. Insyaallah. Maaf Bu ya. Apa ya? Nah, tenang ya. Insyaallah. Aka bismillah. Izin itu mah survei aja. Berarti Ibu di sini jujur semuanya, ya. Tapi kan di sini kan tadi niatnya ngaji kan? Jadi nggak ada foto-foto habis ini kan ngaji. Ya. Insyaallah. Bonusnya Allah ridho aja ya. Ini apa judulnya Bu? Raketok buatan katingal. Mata kuning Jaba. Jaba tuh depan atau belakang? Oh di luar. Mataku di luar. Oh ya cukup. Oke. Sayap cinta. Ya. Kalau nggak pakai T jadi sayap. Ya. Apa namanya? Ketika engkau lelah dalam hijrah. Ya. Bu, hijrah lelah tidak? Lelah. Tapi bismillah Bu, terusin Bu, nggak apa-apa. Ada yang mungkin dulunya pengen ngajinya gara-gara apapun ya. Ada yang muda karena diputusin pacar, ada yang kelilit pinjol, ada yang main slot kalah melulu, rungkat, apapun lah alasannya apa. Ada yang dipecat dari pekerjaannya, terserah. Tapi pasti pengen nyari ketenangan, mulai ngaji, dan nggak apa-apa. Nah aslinya ketika nanti mulai muncul ketenangannya, nanti beda. Bahkan lelahnya itu mungkin jadi bukan mungkin, akan tidak terasa lagi. Ya, mana kayak misalkan gini ya. Misalkan gini, ada orang yang hobinya main bola. Dia sehari itu bisa 5 kali main futsal, main bola. Orang sampai bilang, kamu gak capek apa sehari main 5 kali? Dia jawab, capek mah capek, tapi karena suka, senang. Ya. Tapi bagi yang tidak suka olahraga, mungkin baru pemanasan 5 menit aja udah pengen udahan. Ya. Ketika kadang ada orang berkata, ada orang bilang, yuk nurut sama Allah biar hidupnya gak ada masalah. Kurang tepat tuh. Karena bisa jadi makin nurut sama Allah makin banyak masalahnya. Lihat para nabi, kurang nurut apalagi mereka sama Allah. Masalahnya lebih banyak tidak dari kita. Lebih banyak. Ya. Tapi meskipun masalah lebih banyak, pahala lebih banyak, dosa terampuni, tapi tetapnya lurus di jalan itu. Tidak pernah diceritakan mereka mengeluh, menyesal saya jadi nabi, nggak pernah, gitu ya. Nggak pernah. Ya. Menjalani semua pahitnya seperti itu. Ada yang 18 tahun kena penyakit kulit, ada yang dimakan ikan paus, ada yang harus masuk ke dalam api, ada yang harus dibuang ke sumur oleh saudara-saudara kandungnya, difitnah oleh perempuan sampai masuk penjara. Ya. Tetap aja lurus, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, kenapa? Dari awal udah jelas tujuannya karena Allah. Tadi yang dikejar amal soleh. Karena kalau misalkan yang dikejar belum itu, kan selalu ada titik ruginya. Kerja yang diharap gaji, maka ketika nggak digaji atau telat aja 1 hari, mulai ngambek. Jadi kadang kita lihat, kenapa kadang orang makin takwa, makin soleh insya Allah, makin dekat sama Allah. Kadang bukan masalahnya yang hilang, tapi sudut pandang terhadap masalahnya yang berubah. Kalau dulu nikmat dan musibah itu, nikmat adalah ketika keinginannya terkabul, pengen punya mobil, pengen naik jabatan. Sekarang nikmatnya sederhana, Allah suka. Apapun yang membuat dirinya disukai Allah, tambah dekat sama Allah, itu nikmat. Meskipun kadang harus tambah dekat kepada Allahnya dengan bisa jadi motor hilang, dicaci dulu, ya. Yang kedua, musibahnya juga berubah. Dulu musibah tuh ketika yang gak enak menurut orang, mobilnya hilang, jabatannya diturunkan. Tapi kalau gara-gara itu tambah dekat sama Allah, jadi nikmat. Dan kalau misalkan bentuknya suka, naik gaji, naik jabatan, tapi tambah jauh dari Allah, musibah bagi dirinya. Tidak heran kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji orang menangis, takut di hadapan Allah ia tidak sebaik yang dipandang orang-orang.
Karena Allah tahu siapa diri kita yang asli. Ya. Jadi nggak berani. Bu, ibu dikasih uang 100 juta suka nggak? Tapi palsu. Nggak suka ya? Nyadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu. Contoh apa? Kalau pas baru ketemu terus muncul suara pujian. Pujiannya kayak gini. Masya Allah ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Coba. Asli nggak itu pujiannya? Dari mana secara medis masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda? Ya. Tapi kita mah bisa tersenyum, senang tuh ngedengerin kayak gitu. Ibu, kok terlihat awet muda sih? Usianya berapa? 42 loh aku kok. Hanya 41,5 ya. Lumayan kan setengah tahun. Nah, kalau laki-laki kadang lebih irit lagi sama pujinya. Lu habis cukur kumis bro? Iya. Wah 4 menit lebih muda ya terlihat. Lumayan 4 menit juga. Insya Allah. Asli atau tidak pujian itu? Bisa jadi palsu. Dan untuk memudahkan ada udang di balik bakwan. Karena setelah ada pujian ada bisikan. Bu, boleh pinjam gocap dulu? Ya, ternyata ada niat. Ya. Kan terlihat Bismillah orang-orang saleh terdahulu kita lihat para nabi dijahatinnya kayak gimana, Masya Allah. Tapi tetap aja segitu baiknya, segitu takwanya, segitu taatnya, terlihat tidak pernah marah ngambek. Bahkan kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu tidak mengeluh, tidak marah, tidak kesal? Padahal orang yang udah kamu bantu malah jahatin kamu. Ya karena dia yang rugi, aku tidak rugi. Coba ruginya belah mana kalau dijahatin? Dia jahat nih. Berarti kan pahala dia ditransfer ke saya. Pahala dia habis nih. Berarti kan dosa saya diangkut sama dia. Itu saya ruginya belah mana tadi? Tapi kan kamu udah tolongin dianya malah jahat. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Coba akhirnya dia suka dan satu dunia bahkan suka. Tapi Allah benci. Saya dapat apa? Masih celaka. Tapi kamu gak geli ngelihat kelakuannya. Jiji'i, gilani. Ya. Ya. Meninggal alhamdulillah gak ditanya kelakuan dia. Tapi ditanya kelakuan masing-masing. Juga ya. Kenapa kita masih berat? Kalau mau jujur 2 alasan. 1, masih segitu cintanya sama dunia. 2, mungkin kita belum pengen surga. Padahal setiap kepahitan yang sedang kita alami gak ada yang sia-sia. Pasti jadi kebaikan di sisi Allah. Ya, tidak akan Allah sia-siakan. Ini makin siang makin panas. Saya mah laki-laki gampang, pengen wudunya juga gampang. Coba ibu-ibu mah kerudungnya harus Masya Allah, daunnya. Setiap tetes kerikatnya tidak akan Allah sia-siakan. Ya capek hijrah segala macam, luar biasa. Dan laki-laki mau wudu gampang, lepas topi, lepas kopiah, lepas songkok, gulung tangan, gulung kaki, selesai. Coba wanita, coba kayak udah gini, proses wudunya kayak gimana? Pertama 1, lepas cadar. 2, belum lepas dulu jarum pentulnya. Benda paling misterius itu. Bingung lagi mau taruh di mana. Ya, kalau nggak taruh di mana dicucuk-cucuk entah di mana. Ya, kalau kerudungnya segimpak, dan kadang nggak nemu tempatnya gantung. Mereka kaum wanita bisa mengembangkan kemampuan meletakkan ciput dan kerudung di atas ubun-ubunnya sambil wudhu tanpa jatuh. Keseimbangan yang luar biasa. Nggak bisa, harusnya kayak gitu. Ya. Insya Allah apa ubun-ubunnya rata semua kalian. Di tangan masih ada manset kalau pakai manset. Kalau di kaki kaos kaki. Mau dilepas di luar ada yang bukan mahram. Masuk ke dalam becek. Itu masalah. Ya. Begitu selesai pun pakai kaos kaki lagi, manset lagi dulu. Kadang kalau tangannya tidak enak nggak bisa digulung sampai sikut. Ya. Kerudung mulai dipakai dan masalah yang paling besar jarum pentul yang tadi hilang. Repot itu luar biasa. Benda paling misterius kan itu. Ibu selalu beli 1 kotak, nggak pernah digadoin, habis terus.
Kecuali kalau lagi sambil nonton sering dicemilin gitu ya, habis wajar. Ini kan nggak mungkin. Kuda lumping bukan. Masya Allah. Makanya pahala wudhunya laki-laki sama perempuan beda. Aku yakin lebih besar pahala wudhunya perempuan. Ya. So, dengan segala macam, Masya Allah, repotnya. Saya tetap menjaga, nggak akan Allah sia-siakan beneran. Ya. Kuat wanita itu ya. Rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki, kata orang medis, itu katanya patah tulang. Ya. Tangan lagi begini, tahu-tahu diinjek, betul. Ya. Tapi rasa paling sakit yang bisa dialami perempuan adalah melahirkan. Pernah nanya ke orang medis, emang melahirkan dibandingkan patah tulang lebih sakit berapa kali lipat? 27 kali lipat lebih sakit. Makanya Allah titipkan rahim, adanya di perempuan, dijamin laki-laki yang ngelahirin gak akan kuat. Beneran tuh. Ya laki mau kadang kelihatan gagah di luar ya, tapi begitu terluka hatinya ya, jadi rinto juga ya. Memang kelihatan dari luar security, dalam hatinya Hello Kitty. Ya. Ibu tahu Hello Kitty kan? Ya Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tenang dulu ya, gak akan ada yang Allah sia-siakan. Tapi tadi cara supaya tidak jadi lelah, yuk tujuannya diubah dulu. Semuanya jadi apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Sebelum ke Tayuda, saya mau survei yang terakhir. Bu, kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, tenang, tentram. Dari lahir sampai detik ini jawab dengan jujur. Kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Sejauh ini kita udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang udah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Apakah setelah itu semua tercapai pun dia langsung jadi manusia yang paling bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Masih pernah ada ya, maka harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Pernah ngelihat orang kaya stres? Pernah ngelihat orang yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas. Tenang dulu ya. Saya sedang tidak membicarakan suami kalian. Ya. Katanya kan itu semua sumber kebahagiaan. Enggak, tapi ternyata ya. Tapi lihat, malah orang-orang yang mengejar Allah yang nggak pernah berkata gitu. Pernah ada Nabi yang ngambekan, wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari ini? Alhamdulillah, aku sakit hati. Kemarin aku diledek. Oh, itu enggak. Pakai bahasa Jawa pula. Ya. Enggak akan sebesar ini Islam kalau nabinya pundungan, ngambek. Tahu istilah pundungan? Apa? Apa istilahnya di sini? Mutuan. Mutung. Oh, ada amnya. Ada ikhfanya. Ya. Mutuan fil ardi. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, semoga istiqomah hijrahnya, tenang, nggak akan ada yang Allah sia-siakan ya. Lalu bakal rugi kalau kita belum ngejar apa yang Allah suka, pasti selalu ada rugi terus ya. Kita lanjutkan dengarkan Ustazah Yunda ya. Ustazah sayang, ibu mana sayangnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sehat semuanya? Senang hari ini? Senang ya ketemu Ko Denis ya? Senang banget, alhamdulillah. Pahala membahagiakan orang lain itu yang disebutkan di beberapa hadis sahih. Salah satunya itu, saya izin cerita sedikit.
ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara langsung ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Musa berdialog kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan, wahai Allah. Tidakkah Engkau senang?" Kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? "Wahai Musa alaihissalam, engkau mengerjakan itu adalah untuk dirimu sendiri. Engkau sholat, itu kebaikannya untuk dirimu. Engkau puasa, itu kebaikannya untuk dirimu. Dan aku baru senang ketika engkau bisa memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain." Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini membuat Bunda senang semuanya. Bahagia hari ini. Wah, pahala membahagiakan orang lain itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita doa dulu ya Bunda supaya makin berkah, karena hari ini di pendopo ini riuh malaikat berada di kanan kiri kita, depan belakang kita, siap mengaminkan doa kita, siap beristighfar untuk kita. Tumbuh-tumbuhan yang sedang menyaksikan ini berzikir, bertasbih, memohon ampun untuk siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan hari ini, pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dulu boleh? Sebelum berdoa boleh kita beristighfar, Bun? Boleh ya? Kenapa Yunda selalu mengawali majelis itu dengan beristighfar? Karena ini nasihat guru. Guru itu selalu berkata seperti ini. Ada orang yang di majelis tapi pikirannya di rumah. Ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke suami. Ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke anak. Atau ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke TikTok, belum check out etalase nomor 2. Ada lagi orang yang bermajelis tapi pikirannya tadi Shopee belum di check out gitu ya. Jadi banyak orang yang bermajelis tapi tidak khusyuk. Hatinya itu belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terbangun koneksi kepada Allah. Nah, kita mau membangun koneksi itu dulu, pastikan jaringan hati kita stabil. Ya Bun, pastikan apa? Jaringan hati kita stabil. Karena kalau jaringannya stabil, jaringannya bagus, maka hubungannya kepada Allah akan terkoneksi. Kita ngaji buat apa, Bun? Apakah buat pinter-pinteran? Tidak. Kita ngaji buat apa, Bun? Apakah banyak-banyak dalilan? Tidak. Tapi ngaji yang sukses itu adalah yang sepulang dari sini terbangun konektivitas kita kepada Allah. Itu ngaji yang sukses. Karena kalau mau banyak-banyak dalil, bukan cari kodenis, tidak tepat. Bukan cari taimudah, tidak tepat. Kalau mau banyak-banyakan dalil, belajar langsung ke Ustaz Abdul Somad, ke Ustaz Adi Hidayat, ada di Jogja Ustaz Salim Afila. Tapi kita ada di sini untuk apa? Untuk bareng-bareng membangun koneksi kesadaran penuh bahwasannya kita butuh Allah. Kita butuh ditolong Allah. Kesadaran koneksi itu yang kemanapun kami berdakwah, itulah ingin kami bangun kepada para jamaah. Kalau orang sudah terbangun koneksinya kepada Allah, dia sedih, nyarinya Allah. Dia susah, nyarinya Allah, bukan suami orang. Ada yang ya. Dia ngerasa kecewa, bukan update status, ya kan? Tapi nyari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Guru Yunda berpesan seperti ini, bagaimana caranya agar bisa terbangun koneksi kesadaran bahwasannya kita itu butuh ditolong oleh Allah. Maka dalilnya ada di dalam Quran surat An-Nazi'at. Kalau ada yang punya Quran boleh dibuka? Boleh dibuka, boleh dicatat. Mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang ketika pulang ke rumah. Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Ini bisa bunda-bunda amalkan ketika hati sempit, ketika ngambek sama suami, ketika ekonomi lagi seret,
utang banyak, suami mulai tidak seromantis dulu, sudah buka ini Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Ditanya oleh Allah, adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Membersihkan diri itu seperti apa, Bun? Taubat, mengakui kesalahan, beristighfar kepada Allah. Tidak pernah alpa istighfarnya dalam sehari, minimal 100 kali minimal. Kenapa patokannya 100 Sayunda? Karena Rasulullah, seorang Rasul kekasih Allah yang telah dijamin surganya oleh Allah, beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Lah kita yang banyak dosa, yang belum tentu dosa-dosa di masa lalu itu Allah ampuni atau belum, bahkan sekarang dosanya nambah. Lah kok kita nggak mau beristighfar minimal sehari 100 kali? Rasul saja minimal 100 kali istighfarnya. Dilanjutkan ayatnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu mau tobat, kamu mau mengakui kesalahanmu, kamu tidak sempurna, kamu punya salah, kamu pernah terputus jaringannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akui itu, maka akan aku pimpin kamu menuju jalan Tuhanmu dan dijauhkan daripada kesesatan. Enak gak, Bun? Ibarat bunda-bunda tersesat di hutan. Mana yang lebih nikmat? Mereka yang tersesat di hutan lalu ketemu pemandu penunjuk arah jalan keluar daripada hutan itu, sama mereka yang cari jalan keluar sendiri. Mana yang lebih cepat keluar? Yang punya tour guide, betul nggak? Yang punya petunjuk. Kenapa hidup kita ini menjadi ruwet, pusing, muter-muter aja? Kalau nggak masalah ekonomi, kalau nggak masalah suami, kalau nggak masalah anak, kalau nggak masalah utang, keturunan. Kenapa muter-muter di situ aja? Karena bisa jadi kita belum mau diatur oleh Allah. Akuin itu. Maka cara membangun konektivitas kepada Allah, yuk. Sebelum bermajelis, bangun tidur, ketika berhadapan dengan orang yang mungkin, ya Allah, asa berat ya berhadapan sama dia, banyak-banyak istighfar. Berhadapan sama suami, tapi kan Teh Yunda, suami saya itu jahat banget, melebihi Fir'aun. Bohong. Karena kalau suami ibu yang lebih jahat dari Fir'aun, yang ditulis kisahnya di dalam Al-Quran suami ibu. Kalau ditulis Fir'aun, udah gak ada yang lebih jahat, lebih zolim, walaupun ada Fir'aun. Gak boleh nyerempet ke sana ya. Nah, begitulah Bu. Nah, sudah. Update terus ibu-ibu ini. Maka mari sama-sama izin punten kita mulai majelis ini dengan beristighfar, boleh Bun? Ada di sini yang gak punya dosa? Wajah-wajah berdosa bukan kita ini? Kalau kita bercermin, yang kelihatan cantik apa buruknya diri kita? Saya kalau bercermin boro-boro, Bu bilang diri saya cantik. Saya kadang kalau misalnya bercermin, ya Rob, mungkin hanya casing saja yang cantik, tapi engkau tahu aib-aib diri ini. Engkau tahu bagaimana kondisi diri ini saat sendirian. Ada Bu yang ketika bercermin mikir seperti itu Bu? Lupa ya, Masya Allah. Makanya kan ada doa bercermin ya Bu ya. Ya Allah, baguskanlah akhlakku sebagaimana engkau baguskan rupaku. Betul nggak Bun? Buat apa rupa glowing kalau misalnya akhlaknya seperti titik-titik? Nggak boleh mencela ya Bu ya. Boleh istighfar semuanya. Suara yang indah yang Allah amanahkan hari ini kita gunakan untuk beristighfar. Bareng-bareng ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbal minal khotoya, sampai air mata tobat keluar. Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Keluarkan air matanya. Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Nikmati air mata. Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau mengetahui siapa diri kami. Wahai Allah, Engkau yang telah menutupi aib-aib diri kami. Seandainya Engkau buka, tidak akan ada yang mau berteman dengan diri ini. Ya Allah, andaikan dosa itu berbau, maka tak ada yang mau mendekati diri kami. Ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di sini mengharapkan ridho-Mu. Kami berkumpul di sini karena mengharapkan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, bimbinglah kami. Kami ingin diatur oleh-Mu. Boleh bareng-bareng kita ngomong ke Allah, ya Allah. Yang keras, ya Allah. Ya Allah. Kami mau diatur oleh-Mu. Yang benar. Yang benar. Janji. Nanti kalau hati kita sudah mau diatur oleh Allah, lebih enak, lebih nikmat. Punya hutang, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Pelan-pelan hutangnya Allah mudahkan. Yang belum punya jodoh, katakan, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Pelan-pelan jodohnya Allah datangkan. Yang belum punya keturunan, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Pelan-pelan Allah hadirkan keturunan. Yang lagi kesusahan ekonomi, katakan, ya Allah, sudah harta banyak kemarin bandar judi, harta banyak kemarin dari yang haram, dari yang macam-macam, aku mau diatur oleh-Mu. Walau mesti jadi pedagang bakso, bisa jadi bisa jadi miliarder, cuman dengan jualan bakso. Kenapa? Cuma dengan satu saja ucapan, ya Allah, aku mau diatur oleh. Insya Allah ya Bun ya. Itulah kebeningan hati itu membuat kita berprestasi. Kebeningan hati. Kalau hati sudah bening, makanya kan ada lagunya AA ya. Masih ingat nggak lagunya AA Jim? Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, bila hati kian bersih, akan jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih.
Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh. Dengan Allah kian jauh. Aduh, klinisnya hafal, Insya Allah. Karena muridnya. Bu, itu teh lagu bukan sembarang dibuat, nggak kayak lagu zaman sekarang yang nggak ada maknanya. Tapi kalau diresapi hati bening, itu kunci kesuksesan hidup. Beningnya hati membuat pikiran itu jernih. Tapi kalau udah hati itu keruh, udah sholat nggak enak, betul nggak Bun? Ke suami nggak enak, betul nggak Bun? Penyakitnya di mana? Ada di hati. Makanya di dalam salah satu hadis sahih disebutkan ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu ikut baik. Daging itu disebut apa Bu? Qalbi, hati. Maka yang harus terus kita perbaiki, charger ulang, servis betul, yaitu adalah qalbi, hati. Ini sehubungan dengan tema kita hari ini, ketika lelah ya Bun ya, di jalan hijrah, saat hati mulai lelah. Ada sambungannya sebenarnya. Saya pernah baca satu buku, saat hatimu kian lelah dalam hijrah, mungkin karena engkau belum lillah. Itu buku yang saya baca. Jadi ada kelanjutannya. Tapi ini sengaja dikosongkan karena itu yang mau kita bahas, bagaimana agar kita melakukan amalan lillahi ta'ala. Masuknya dalam bab apa itu Bun? Ikhlas. Apa bedanya ridho dengan ikhlas Bun? Ada yang tahu? Ada hadiahnya kalau ada yang bisa jawab Bun? Ada. Wah. Hadiahnya kalau dari Yunda boleh langsung ke sini, kita foto di luar karena habis ini bisa jadi kita langsung pergi ya Bu ya. Yuk, ada yang tahu bedanya? Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Jangan sampai salah. Masya Allah, tuh ada yang di belakang. Oh ini, punten ya, yang dekat, yang paling dekat. Ayo Bunda, mangga. Ridho itu ikhlas. Nah, gimana? Baik, terima kasih Bunda. Oke, kita hargai jawabannya, tapi kurang tepat. Ada lagi? Apa bedanya? Ini kalau misalnya kita belajar kitab itu dibedakan. Ada bab ridho, ada bab ikhlas, ada bab tawakal, ada bab tawaduk juga nanti beda. Ada yang bisa bedakan apa bedanya ridho dengan ikhlas? Yang paling belakang coba, yang keras. Enggak, Bunda silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, enggak apa-apa Bun. Wajar anak-anak nangis, yang tidak wajar ibu-ibu yang nangis. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Ridhonya hampir benar, tapi ikhlasnya kurang tepat. Ada terakhir, satu orang terakhir deh. Boleh. Ini panitia bukan? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kalau ikhlas, kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, benar. Kalau ridho, menerima. Boleh Bunda, boleh maju, handphonenya boleh dikasihin ke panitia, kita foto di luar. Jangan iri, jangan julid, ya. Bibirnya nggak usah merot-merot, yang ibu-ibu. Alhamdulillah rezeki. Monggo. Itu ya, sederhana. Amin. Amin. Sabar ya Bun, jagalah hati. Alhamdulillah, terima kasih. Dapat emas, masya Allah. Terima kasih. Berdua, ini kan benar. Kalau foto nggak bisa sekali, ibu. Tapi kan berdua. Bertenabur itu dalam menerima takdir, ikhlas itu ngelakuin apapun untuk Allah. Jadi ridho dalam menerima, ikhlas itu ngelakuin sesuatu. Jadi kalau kejadian seperti ini ridho apa ikhlas Bun? Nih kayaknya masih suka kebalik ya tentang ridho dan ikhlas. Baik, begini, kalau ridho itu ranahnya ada pada takdir yang Allah berikan. Kalau ikhlas itu ranahnya ada dalam beramal. Yunda ulang. Kalau ridho ranahnya ada pada menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman itu ada iman kepada qada dan qadar. Takdir baik atau takdir buruk. Kenapa ada istilah demikian? Itu hanya maknawi saja. Karena menurut Allah tidak ada takdir baik atau takdir buruk. Hanya bagi manusia kalau sakit itu dia bilang takdir buruk. Itu hanya maknawi. Dalam hal ridho, apapun yang Allah berikan, orang-orang yang ridho itu adalah orang-orang yang senantiasa menerima ketentuan dari Allah dengan senang hati. Sementara orang yang ikhlas itu dalam ranah beramal, melakukan sesuatu, amalan apapun dia niatkan hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji makhluk. Mana dulu yang mau kita bahas? Ikhlas dulu apa ridho dulu? Ikhlas. Kenapa kita bahas ikhlas? Karena tadi sambungannya. Agar hatimu tidak lelah, maka mari kita lillah. Lillah itu apa, Bu? Melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku telah turunkan satu kitab namanya Al-Quran. Fa'budillah, maka sembahlah aku, kata Allah, mukhlis, dengan ikhlas. Ibu tahu susu murni? Ibu kalau minum susu murni dicampur sedikit saja sapi, mau nggak? Ibu aja suka yang murni, betul nggak? Begitupun Allah. Allah mau yang murni, makanya Allah minta fa'budillah, sembahlah aku mukhlishan lahuddin. Sembahlah aku dengan ikhlas. Beribadahlah kepadaku dengan ikhlas. Buat nasi goreng nih, sering. Pengantin baru, buat nasi goreng. Hari pertama buat nasi goreng dipuji suaminya sampai panjang kali lebar. Sayang, ini nasi goreng aku udah buatin dari sehabis subuh, kamu cicipin ya.
Begitu dititipin, Masya Allah sayang, ini adalah nasi goreng terenak seantero dunia. Masya Allah, baksonya itu loh, dagingnya terasa, belum lagi garamnya pas, manisnya pas, semuanya panjang. Besok karena dipuji, akhirnya si ibu masak nasi goreng lagi. Perempuan kan gitu ya, sesuatu yang dia dipuji, dia ngerasa oke, berarti dia senang, dia suka, aku lakuin lagi. Besok masak nasi goreng lagi, disajiin lagi. Memang masih ada pujian, tapi pujian yang tadinya panjang berkurang tuh. Masya Allah sayang, ini enak nasi gorengnya. Karena masih dipuji, buat lagi, masak lagi, besoknya sajiin lagi nasi goreng. Dari pujian yang sangat panjang, akhirnya berkurang, cuman alhamdulillah enak. Udah mulai kesel nggak tuh? Udah mulai biasanya dongkol, muka juga merot-merot ke samping kanan kiri, ditekuk 7 kali lipat. Gak apa-apa tapi masih alhamdulillah enak bagi dia. Oke, mungkin dia hanya capek saja makanya nggak puji panjang. Besoknya subuh nasi goreng lagi. Begitu disajiin, bukan pujian yang dia dapatkan. Apa kata suaminya? Emang kita nggak punya lauk lain? Mama kenapa masak nasi goreng terus, saya bosen. Yang ke sana, beli aja di warung, saya nggak usah masak seumur hidup juga nggak apa-apa. Capek tahu masak kan? Kenapa seperti itu? Kita masak untuk siapa emangnya tuh? Buat siapa? Kalau jawabannya masak buat suami, itulah yang membuat kita capek masak. Kenapa bisa dongkol, dipuji dengan tidak dipuji, dipuji dengan dicaci? Kenapa? Membuat kita jadi orang yang berbeda. Kenapa setelah beramal kita jadi kesal dalam beramal? Kenapa? Karena kita belum lillah. Kalau orang yang lillah bagaimana Bu? Suami mau makan masakan kita, mangga silakan, sok aja. Suami nggak mau makan masakan kita, alhamdulillah ala kulli hal, yakin Allah sudah mencatat itu sebagai amal kebaikan. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang tidak bisa ditipu oleh setan, salah satunya adalah orang-orang mukhlis. Apa Bu? Orang-orang mukhlis itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Gak bisa ditipu setan. Bagaimana cara setan menipu? Lihat tuh, kamu udah capek loh, kamu udah bangun sebelum subuh, kamu udah sampai keringetan masak nasi goreng itu, suamimu gak puji kamu, ayo marah, keluarkan. Kamu masih bisa, yuk powernya tinggikan. Masih bisa, itu masih 70 powernya, naikkan volumenya sampai 100 biar dia juga ketakutan. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, sudah mau dia puji, dia nggak puji, dia caci, nggak jadi masalah, karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hari ini orang hijrah itu capek? Lelah, melayani suami capek, lelah, bekerja capek, lelah, melakukan sesuatu capek, lelah. Kenapa? Karena belum diperuntukkan untuk Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita beribadah, beramal untuk Allah saja, agar Allah senang saja. Bonusnya kalau suami makin cinta, yaitu bonus yang disyukuri. Kalau suami tidak cinta, aku yakin Allah yang makin cinta. Kita sudah berbuat baik, lalu suami berbuat buruk, aku yakin Allah sang pembalas kebaikan.
hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan yang kamu lakukan kecuali kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Apa yang ibu-ibu tanam, itulah yang akan ibu-ibu tuai. Lagi ada pula ibu-ibu yang menjawab, saya kan nanamnya bagus, Teh Yunda, tapi kenapa hasilnya kurang bagus? Bisa jadi pupuknya kurang ikhlas, bisa jadi cahaya mataharinya kurang ikhlas, dan seterusnya. Maka dalam kehidupan ini kalau kita nggak pengen lelah, yang pertama niatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Ihsanul amal dalam bab awalun sekali kita ngaji kitab itu disebutkan ihsanul amal, amalan yang terbaik, yang Allah cintai, yang Allah sukai. Dua, orang yang melakukan sesuatu yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua caranya ittiba mengikuti Rasulullah. Itu saja. Allah suka. Orang niatnya ikhlas pengen sholat tapi cara sholatnya masih salah, itu pun belum jadi amalan yang terbaik. Maka dalam hidup ini dua saja, niatnya ikhlas, caranya ittiba mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, agar bunda-bunda tidak lelah di jalan hijrah, jangan bersandar kepada makhluk. Jangan bersandar ke suami, boleh tidak. Kalau bersandar, yang bersandar adalah jasad harus, karena suami adalah kawan, pemimpin. Dia senang ketika kita bersandar kepada dia. Dia merasa sisi maskulinnya keluar, dia merasa dihargai. Bersandar jasad kepada suami harus, tapi kalau bersandar pengharapan hati tidak boleh ke makhluk. Yang membuat kita lelah karena kita masih sering bersandar kepada makhluk, bersandar ke suami, bersandar ke bank. Ya, mau apa lagi yang digadaikan ini? Mau apa lagi yang disekolahkan ini? Ya, bersandar ke anak, akhirnya berantem sama menantu. Bersandar ke macam-macam. Bersandar ke si A karena dia orang kaya, nanti kalau saya dekat dia saya dapat maslahatnya. Nggak usah. Apapun, kalau sandaran itu adalah sandaran yang lemah, terbatas, dan serba kurang, akan rapuh. Manusia itu cirinya tiga, Bunda, sebagai penutup, dan kita harus akuin ini adalah diri kita. Manusia itu cirinya yang pertama adalah lemah. Maka sangat aneh jika ada manusia bersandar ke manusia lainnya. Karena kita lemah, yang lain juga lemah, sama, itu adalah fitrah. Yang kedua, serba kurang. Mau dia orang kaya, dia punya kebutuhan. Jangan kita bersandar kepada dia karena dia orang kaya, dia juga punya kebutuhan. Jangan. Akuin, kita lemah, kita serba berkekurangan, dan kita terbatas kemampuannya. Terbatas. Kalau kita sudah tahu semua manusia fitrahnya tiga, lemah, terbatas, serba berkekurangan, kita akan ogah bersandar kepada manusia. Bersandarlah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada zat yang maha kuat. Bersandarlah kepada zat yang maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan, Bun? Allahu Akbar. Tadi kita sebelum sholat kita punya banyak pikiran. Aduh, suami pengen poligami. Aduh, SPP anak belum dibayar. Aduh, cicilan juga banyak. Begitu kita sholat, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada engkau. Masalahku kecil. Suami mau poligami kecil, itu persoalan. Uang SPP anak kecil. Itulah gunanya kita sholat. Kalau ada orang yang masih malas sholat, berarti dia nggak mau istirahat. Kenapa? Karena bagi orang beriman, sholat itu adalah istirahat. Ya, Bunda. Kenapa sayang? Ada masalah apa sayang? Rindu. Maaf ya Bun, ini teh bayi raksasa saya, Bun. Tadi kayaknya belum disusuin. Begitu ya Bunda, waktunya terbatas, jadi poinnya adalah dua saja.
lakukan sesuatu lillah agar kamu tidak lelah. Yang kedua, jangan bersandar kepada makhluk, bersandar saja hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Alhamdulillah nggak rusak. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan juga kaum muslim yang sudah menyempatkan sudah hadir kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kajian akbar tentang ketika engkau dalam hijrah pada kesempatan hari ini bisa mampu membangun konektivitas kita, bahwa kita dapat punya harapan membangun sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami aturkan kepada Teh Linda, Faisyah dan juga Abdul dan kepada panitia disilakan untuk bisa memberikan tanda hati kepada Teh Linda dan Abdul. Silakan. Ya, disilakan yang sekalian berfoto bersama majelis cinta dan panitianya. Langsung. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Linda dan kaum muslim yang sudah memberikan tausiah di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu menggugah kita, mampu membangun konektivitas yang sudah tadi disampaikan, sehingga apa yang kita lakukan selalu berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.